Oke, kita sudah closing statement. Saya persilakan terlebih dahulu Pak Ateng, silakan dipakai mic-nya Pak. Ya, jadi begini, 6 Mei, 17 Mei, saya pikir larangan itu biarlah itu menjadi satu keputusan kebijakan ya, yang harus berjalan. Kami mengerti juga kenapa itu harus terjadi. Namun persoalan pandemi ini belum usai juga. Setelah 17 Mei pun belum akan usai. Ya, dan kita berharap mungkin akan cepat tapi belum akan usai. Nah, kami berharap ada satu langkah yang sistematis dari pemerintah kepada industri transportasi ini memang harus diselamatkan. Ya, harus diselamatkan dengan sangat serius untuk semua, tidak hanya yang angkutan antar kota, semua angkutan baik dalam kota dan semuanya itu dilakukan. Ada berbagai hal kalau kita mengacu ke seperti Singapura gitu ya. Mereka melakukan hibah kepada perusahaan transportasi disesuaikan dengan jumlah armada. Jadi mereka berikan betul-betul hibah untuk OPEC, ya, bahkan untuk CAPEX-nya pun mereka cover. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita tidak terlalu berharap sebesar itu, namun kita berharap ada skenario di mana kewajiban-kewajiban kita seperti tadi CAPEX OPEC tadi itu juga bisa diberikan bantuan. Sehingga ketika bagi teman-teman yang masih harus menanggung beban pinjaman dan mencicil pinjaman itu, THR itu salah satu aspek yang ada dan termasuk itu semua bisa teringankan dengan sangat signifikan hasilnya. Terus kemudian perpajakan tentunya kami mengharapkan itu ada langkah. Bahkan yang paling sederhana sebetulnya kami harapkan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dengan PKB, pajak kendaraan bermotor. Itu mungkin bisa dibebaskan selama pandemi. Kalau ini bisa dilakukan, itu akan jadi bantuan yang signifikan buat kami. Baik, Pak Peter. Ya, Mbak Mona, saya sangat sependapat dengan Mas Ateng tadi. Ya, kalau kita lihat memang kebijakan pemerintah sudah cukup banyak memberikan semacam stimulus, bantuan kepada sektor-sektor lain ya, seperti kemarin untuk sektor otomotif, untuk sektor properti yang ini yang sebenarnya sejak tahun lalu yang paling berat, yang tekanan yang paling berat ada di sektor transportasi. Nah, sementara itu yang belum. Ya, saya kira memang pemerintah perlu memikirkan insentif-insentif yang bisa diberikan kepada teman-teman di sektor transportasi agar supaya mereka bisa stay alive, bisa bertahan di tengah kondisi pandemi ini. Baik, Pak Kamru Samad, silakan. Jadi saya ingat betul itu Februari 2020 sebetulnya pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah memberikan insentif untuk sektor transportasi udara Februari 2020 dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Nilainya cukup besar waktu itu. Lalu kemudian 2 Maret 2020 Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi ada warga negara kita yang terdampak COVID. Sehingga desain kebijakannya kemudian mengacu pada Perpu nomor 1, kemudian berubah menjadi Undang-Undang nomor 2. Sejak itu lalu kemudian saya melihat seluruh kebijakan kita, baik di kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan juga berbagai macam kebijakan bantuan sosial atau perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat sebetulnya sudah on the right track. Termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi nasional, di dalamnya ada relaksasi bagi nasabah baik pokok maupun bunga, kemudian di dalamnya juga ada insentif modal kerja baru bagi dunia usaha untuk klaster tertentu. Lalu kemudian BI menurunkan suku bunga BI rate-nya 7-day rate 3,5% dan diharapkan kemudian lending rate-nya ke dunia usaha bisa lebih harmonis dengan keinginan dunia usaha. Ini sebetulnya tinggal bagaimana kita semuanya mempertahankan dan menggunakan momentum yang sangat tepat ini untuk bisa betul-betul kita bangkit. Itu yang terpenting. Baik, Pak Edi silakan singkat saja Pak Edi. Baik, saya mengajak kita semua untuk menegakkan protokol kesehatan, membatasi mobilitas, termasuk di dalamnya tidak mudik lebaran sebagian pemerintah untuk menjaga momentum perbaikan pengendalian COVID. Tetapi untuk kelas menengah, saya juga berharap untuk terus belanja, uangnya jangan disimpan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Teng, terima kasih Pak Peter, dan terima kasih Pak Kamrul Samad. Mudah-mudahan saja tetap bergerak dan sesuai dengan harapan saya. Beri kita menolak. Selamat malam, sampai jumpa.